PKKMB semester genap tahun akademik 2021-2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Indraprastha PGRI. Hadirin yang terhormat, mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI. Pada hari ini, tepat di tanggal 12 Maret 2022, kita akan mengikuti rangkaian acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester genap tahun akademik 2021-2022. Perkenalkan, saya Diah Permatasari selaku sebagai pembawa acara yang akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan Rektor Universitas Indraprastha PGRI. Yang ketiga, profil Universitas Indraprastha PGRI. Yang keempat, sambutan Dekan Fakultas Pasca Sarjana. Yang kelima, informasi perkuliahan S2 dan informasi perkuliahan S1. Yang keenam, penutup, dan yang ketujuh, doa. Memulai rangkaian acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI semester genap tahun akademik 2021-2022, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu Mars Unindra. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Indraprastha PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprastha PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran
bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Jayalah kekal Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Indraprasta PGRI kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan di lingkungan Unindra, yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Unindra, yang saya hormati segenap calon mahasiswa baru, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya kita bisa hadir secara daring atau virtual terkait dengan acara PKKMB semester genap tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini, saya selaku pimpinan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program ini teruntuk calon mahasiswa baru. Selama pandemik, perkuliahan di Unindra menggunakan daring, dan sampai detik ini jadi sudah genap 2 tahun kita melaksanakan secara daring. Jadi program PKKMB ini karena intinya perkenalan kehidupan kampus masa baru, maka sudah barang tentu masa baru ini nanti harus beradaptasi dengan situasi yang berbeda selama ada pandemi COVID ini. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian waktu kuliah di program S1 ataupun program D1, D2, D3 untuk program S1 ini, kemudian untuk yang pasca sarjana yang kuliah di program S1 masih dalam perkuliahan secara luring. Nah, dengan demikian nanti ada kesempatan yang akan dijelaskan oleh tim dari Unindra bagaimana seluk-beluk perkuliahan secara daring yang sekarang digunakan oleh kampus Unindra ini. Dengan PKKMB itu, Bapak Ibu juga nanti akan mengenal dari dekat bagaimana selain proses pembelajaran terkait dengan fasilitas maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kampus Unindra. Nah, dengan demikian, adaptasi kehidupan kampus akan bisa terlaksana dengan baik, dan harapan kami adalah setelah Bapak Ibu dan Saudara sekalian bergabung di Unindra, tentunya nanti akan bisa mengikuti pembelajaran secara daring dan berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Hadirin yang saya hormati, pembelajaran daring sepertinya ini akan berjalan terus, tapi insya Allah nanti mulai semester gasal tahun akademik 2022-2023 akan dimulai pembelajaran secara hybrid atau hybrid learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Ini barangkali merupakan suatu solusi ke depan nantinya sejalan dengan era digital maupun situasi pandemi COVID yang mudah-mudahan COVID ini sudah berubah menjadi
endemik. Dengan demikian, situasi normal baru mau tidak mau harus kita hadapi, sehingga dalam proses pembelajaran pun akan menjadi suatu metodologi ataupun suatu teknik pembelajaran yang harus kita laksanakan untuk jangka panjang, yaitu pembelajaran gabungan luring dan daring atau namanya hybrid learning. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai akhir sambutan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah bekerja keras melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unindra berdiri dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 6 September 2004. Nah, sebelumnya adalah masih berbentuk sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI DKI Jakarta. Dengan nama Indra Prasa ini terkait dengan cerita wayang, yaitu di kitab Mahabharata. Ini suatu momen yang betul-betul menentukan masa depan kampus kita ini. Dalam pertemuan ini memang Unindra sudah dikenal kampus yang peduli, mandiri, kreatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita bisa melihat bagaimanakah mahasiswa yang kuliah di Unindra ini memang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah, yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan, tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas. Di sini sudah kelihatan secara konkret bahwa dari waktu ke waktu memang Unindra semakin diminati, dalam arti punya segmen tertentu yang sudah menjadi first choice, pilihan pertama. Ini terbukti setiap tes itu yang ikut Unindra adalah mereka yang betul-betul memilih kuliah atau belajar di Unindra. Nah, begitu diumumkan hasilnya, maka sedikit sekali yang mengundurkan diri walaupun diterima di PTN misalnya. Nah, kenapa demikian? Ini yang perlu kita pahami, bahwa dari hasil penelitian sederhana dengan kuesioner yang dikirim setiap tahun ke mahasiswa baru, pada umumnya lebih dari 70% memilih di Unindra itu memang karena keterjangkauan di dalam dana pendidikan. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi mereka melihat bahwa walaupun dana terjangkau, tapi nyatanya Unindra juga bertanggung jawab. Tidak asal murah, tapi betul-betul dikedepankan mengenai pertanggungjawaban akademik, sehingga betul-betul memenuhi minimal standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
kreativitas Unindra ini adalah dalam rangka mengubah ancaman menjadi peluang, mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, di dalam situasi yang dihadapi oleh Unindra ini, awal-awal berdiri itu adalah memang perekonomian kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan, maka dengan menetapkan SPP yang murah ini menjadi salah satu kekuatan Unindra. Sekaligus peduli kepada masyarakat yang berkait dengan kebutuhan pendidikan. Nah, ini menjadi suatu moto Unindra yang kemudian ditetapkan di dalam visi dan misi Unindra ke depan. Dalam perjalanan ini, Unindra memang punya rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan itu sudah dituangkan di dalam Renstra, rencana strategik yang sudah ditetapkan setiap 5 tahun, dan itu sudah mempunyai target ataupun tujuan. Pada tahun 2029 ini Unindra sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup modern, yang berdasar ataupun berbasis pada pembelajaran, atau istilahnya adalah menjadi teaching university. Nah, ini sudah menjadi ketetapan bersama. Oleh karena itu, setahap demi setahap, tapi tanpa henti, Unindra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas, dari mulai sarana pembelajaran, proses belajar mengajar, sampai dengan keberadaan para dosen dan pegawai yang ada. Khusus dosen misalnya, kita terus mendorong untuk studi lanjut, meningkatkan kualifikasi akademik, sehingga rata-rata nanti bisa meraih gelar doktor. Dan juga jabatan akademik kita dorong terus, sehingga memenuhi persyaratan minimal lektor dan bisa mencapai guru besar. Sarana prasarana yang kita kembangkan ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam standar baik SNPT maupun terkait dengan akreditasi. Oleh karena itu, keberadaan sarana prasarana ini memang sudah menjadi tujuan ataupun menjadi target, harus memenuhi minimal standar untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar ataupun Tridharma perguruan tinggi. Unindra ini bisa memikirkan banyak orang yang banyak kebutuhan. Indonesia butuh universitas yang target marketnya seperti Universitas Indraprasta ini. Dari pimpinan dan pengajarnya itu ikhlas-ikhlas. Ini kalau bukan dari sebuah keyakinan besar dan keikhlasan, nggak akan bakal jadi itu. Target marketnya Universitas Indraprasta kan menengah ke bawah. Disitulah yang pahalanya paling besar. Kalau bisa membuat sukses orang-orang tingkat menengah ke bawah, itulah sesungguhnya yang super sukses adalah lembaganya. Intinya apa? Bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memikirkan orang yang lebih banyak. Pas sekali target market ini, karena di sini masih banyak orang yang membutuhkan sekolah tinggi. Unindra akan menjadi tinggalan dan menjadi monumental kita bersama. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Indraprasta PGRI karena menurut saya Unindra ini sangat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang dominan tidak memiliki kemampuan secara finansial. Unindra adalah universitas yang mandiri, terus berdedikasi, serta memiliki tujuan yang jelas. Dengan tenaga pendidik yang kompeten dan juga didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif, membuat perkuliahan di Unindra menyenangkan. Menurut saya, pelayanan di Unindra sangat bagus, efisien, dan stafnya juga ramah-ramah, yang pasti biayanya juga sangat terjangkau.
Untuk kesan-kesan ketika saya kuliah di Unindra itu sangat banyak sekali ya. Saya di sana bisa menemukan kesederhanaan. Di sana itu banyak sekali orang-orang yang sederhana dan bersahaja yang saya temukan. Yang berkesan ketika saya kuliah di Universitas Indraprastha PGRI, khususnya di pendidikan fisika, ialah saya sangat merasa nyaman belajar di sana karena hubungan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen sangat erat. Unindra dengan biaya perkuliahan yang terjangkau memberikan kemudahan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. Murah bukan berarti murahan, proses perkuliahan, output perkuliahan menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Saya rasakan apa yang sudah saya pelajari di Unindra saat ini dapat bermanfaat pada bidang yang sedang saya tekuni saat ini, yaitu di bidang IT. Unindra merupakan salah satu kampus yang bukan hanya kampus bagi saya, tapi juga sebagai keluarga. Belajar di sini tidak merasa menjadi beban, tapi sangat menyenangkan. Selama 10 tahun saya mengajar, Unindra adalah kampus yang terus-menerus berkembang dan sangat peduli pada upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Unindra mampu mewujudkan harmonisasi kerja, sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi dan juga terjangkau. Suasana lingkungan kampus nyaman sih buat saya. Dari OB-nya, dari satpamnya, membantu buat saya. Dari ya misalkan untuk parkiran, mereka tuh paham. Unindra lebih memotivasi saya. Saya Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya bangga jadi mahasiswa Unindra.
menyaksikan profil yang baru saja ditayangkan, maka seluruh mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI dapat mengenal kampus Unindra yang akan menjadi tempat kalian menempuh pendidikan S1 dan S2. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Pasca Sarjana. Kepada Ibu Dr. Mamik Suendarti, kami persilahkan. Yang terhormat Rektor Universitas Indraprastha PGRI, Profesor Dr. Haji Sumaryoto, yang terhormat para wakil rektor, yang terhormat para dekan dan wakil dekan, serta para mahasiswa baru yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara PKKMB semester genap tahun akademik 2021-2022 Universitas Indraprastha PGRI dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19, namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh tertunda, apalagi terhenti. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru, dan mohon maaf acara PKKMB ini masih menggunakan daring karena kondisi yang belum memungkinkan masih dalam situasi pandemi. Saat ini masih harus terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi banyak memberikan hikmah pembelajaran bagi kita. Metode pembelajaran berbasis teknologi termasuk pembelajaran secara daring menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Kelak, mudah-mudahan di akhir semester ini atau awal tahun depan, jika semuanya sudah kembali secara normal, kegiatan ini akan dilaksanakan seperti biasanya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Para mahasiswa yang saya cintai, PKKMB ini merupakan pengenalan singkat kepada segenap mahasiswa baru tentang berbagai hal yang akan dihadapi selama menempuh proses pendidikan di Universitas Indraprastha PGRI, khususnya Fakultas Pasca Sarjana, mulai peraturan akademik, unsur-unsur sivitas akademika, hingga teknis pembelajaran yang akan kita lakukan khususnya di masa pandemi. Selain itu, PKKMB memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat, serta mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang tangguh. Bagi tenaga kependidikan, sambutan dan layanan kita kepada mahasiswa baru amat sangat bermakna. Keramahan, kehangatan, senyum dan ketulusan akan sangat menyentuh dan membuat mereka menemukan tempat belajar yang nyaman di Universitas Indraprastha PGRI. Para mahasiswa yang saya cintai, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan, khususnya bidang pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver
dan dapat menjadi pemecah kebutuhan di sektor pendidikan. Sebagai mahasiswa zaman now, diharapkan mampu berpikir ke depan, cerdas mengambil momentum, dan berani menjadi subjek perubahan, tidak hanya menjadi follower. Sebagai mahasiswa, Anda semua harus berani membuat terobosan dengan metode-metode dan strategi-strategi baru sejalan dengan aturan-aturan yang ada di Universitas Indraprastha PGRI. Akhirnya, semoga PKKMB ini menjadi langkah awal Anda untuk menggapai cita-cita. Maka, jadikanlah langkah awal ini sebagai sarana untuk memantapkan niat, merencanakan serta menentukan strategi terbaik Anda untuk meraih kesuksesan studi di Universitas Indraprastha PGRI. Semoga sukses hingga tujuan. Selamat berkarya dan mari belajar di universitas berkualitas untuk kejayaan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI untuk mengisi form kehadiran yang linknya sudah disediakan di kolom deskripsi dan yang tampil di layar berikut ini. Hanya mahasiswa baru yang telah mengisi form kehadiran yang akan mendapatkan sertifikat PKKMB. Acara selanjutnya adalah informasi yang penting dan harus disimak oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI, yaitu informasi perkuliahan S2 yang akan disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Fakultas Pasca Sarjana, Ibu Dr. Hande Sumaryati, MPD. Dan informasi perkuliahan S1 yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Bapak Hardian Mursito, MPD. Serta oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan alumni Bapak Ahmad Sarondianto, MKOM. Kepada Ibu Dr. Hande Sumaryati, MPD, dan Bapak Hardian Mursito, MPD, serta Bapak Ahmad Sarondianto, MKOM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk seluruh mahasiswa pasca sarjana. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa informasi yang mendukung jalannya proses pembelajaran di pasca sarjana Universitas Indraprastha PGRI. Perlu Anda ketahui bahwa perkuliahan untuk semester genap ini akan kita mulai pada tanggal 18 Maret untuk yang kuliah hari Jumat, 19 Maret yang untuk kuliah hari Sabtu, dan 20 Maret untuk yang kuliah hari Minggu secara online atau daring. Diharapkan mahasiswa sudah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan. Dan yang ketiga, untuk pengisian KRS akan dilaksanakan berdasarkan program studi. Jumat 4 Maret adalah Prodi Bahasa Indonesia. Sabtu 5 Maret Prodi MIPA. Minggu 6 Maret Prodi IPS dan Senin 7 Maret Prodi Bahasa Inggris. Untuk tata cara pengisian KRS nanti akan dimasukkan tuntunannya di dalam grup WA. Adapun untuk isi KRS nanti silakan ketik sika.unindra.ac.id. Untuk username-nya adalah NPM Anda, sedangkan password-nya tahun lahir,
bulan lahir, tanggal lahir. Segala sesuatu yang berkaitan dengan permintaan surat menyurat atau administrasi bisa langsung dikirim ke alamat email sesuai dengan prodinya. Bahasa Indonesia paskaunindra.indonesia@gmail.com, MIPA paskaunindra.mipa@gmail.com, IPS paskaunindra.ips@gmail.com, bahasa Inggris paskaunindra.inggris@gmail.com dengan mencantumkan nama, NPM, tempat tanggal lahir, dan alamat. Sedangkan alamat email TU secara umum paskaunindra@gmail.com. Dan kalau Anda ingin menghubungi TU untuk telepon TU S2 788 35 283 extension 104. Sedangkan nomor HP atau WA TU S2 0857 1690 9110. Perlu Anda ketahui, nanti segala sesuatunya akan kita umumkan pada awal ini melalui WA group. Dan nanti kalau sudah dikelompokkan per kelas, nanti akan dipilih satu ketua kelas. Dan disitulah nanti pengumuman melalui WA ketua kelas. Karena ketua kelas akan bertanggung jawab atas teman-temannya di dalam kelas itu. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti yang masih kurang akan kita masukkan ke dalam WA group. Sekali lagi, selamat belajar, sukses selalu, sehat, dan selamat bergabung di Pasca Sarjana S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Indraprastha PGRI, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto, semoga Allah memberikan sehat walafiat, panjang usia dalam keberkahan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Indraprastha PGRI, Bapak Ibu Dekan, dan seluruh pejabat struktural, dan kepada seluruh panitia PKKMB dan segenap mahasiswi baru Universitas Indraprastha PGRI. Kami akan memberikan informasi singkat dan umum terkait informasi akademik. Tapi sebelum kami menyampaikan, kami berharap mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Indraprastha PGRI telah memantapkan niat baik dan mulia dalam menuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan khususnya pemahaman ilmu, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi pribadi dan khususnya masyarakat secara luas. Ada beberapa informasi yang berkaitan tentang administrasi akademik sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Indraprastha PGRI. Mohon kiranya kepada seluruh peserta dapat menyimak dan mendengarkan dengan baik. Yang pertama, mahasiswa dianggap sebagai mahasiswa aktif atau berstatus aktif dan berhak memperoleh pengajaran dengan ketentuan mahasiswa wajib di awal semester meregistrasi pembayaran dan mengisi KRS atau kartu rencana studi, di mana berisi tentang distribusi mata kuliah yang diambil pada semester tersebut dan akan dibimbing oleh dosen penasehat akademik. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa akan mendapatkan pendampingan, yaitu dosen penasihat akademik dari awal masuk kuliah sampai lulus kuliah. Sehingga harapan kami kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Indraprastha PGRI agar dapat berkomunikasi secara aktif kepada dosen penasihat akademik yang nanti akan ditunjuk oleh program studi. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah Unindra telah memberikan fasilitas dalam mempermudah pelayanan administrasi akademik yang dapat diakses
melalui halaman web sika.unindra.ac.id atau bisa di-download di Play Store dengan nama Cipitas. Kami akan memberikan informasi bagaimana cara login di halaman sika.unindra.ac.id. Yang pertama, untuk login silakan memasukkan NPM. Kemudian untuk password silakan dimasukkan tahun, strip, bulan, dan tanggal lahir. Setelah itu, kami berharap pada saat sudah masuk ke halaman tersebut untuk mengisi biodata, termasuk yang penting adalah email. Yang wajib Anda isi adalah email, sehingga suatu saat nanti pada saat Anda lupa password, nanti akan diinformasikan melalui email yang sudah Anda cantumkan. Kemudian dalam informasi akademik banyak sekali fitur-fitur dan nanti penjelasannya ada tutorial di halaman official Unindra, silahkan bisa ditonton dan disimak. Kemudian yang berikutnya terkait masalah pengisian KRS nanti, harapan kami semua dalam mengisi KRS nanti sudah harus sebelum masuk awal semester dibimbing langsung oleh dosen penasihat akademik. Di situ mahasiswa pada saat proses pembelajaran harapan kami semua dapat mengikuti aturan-aturan. Dan silakan bisa dilihat, dibaca aturan-aturan kode etik dan pedoman operasional akademik di halaman web unindra.ac.id. Itu saja yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu lagi, nanti setelah acara ini berlangsung, mohon seluruh mahasiswa Unindra bisa menghubungi program studi untuk mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi. Nanti akan dijadwalkan oleh program studi. Semoga informasi yang kami berikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah atau perkataan yang kurang berkenan di hati para peserta mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Indraprastha PGRI. Akhirul salam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Indraprastha PGRI, dan kehormatan terbesar bagi kami dipercaya para mahasiswa baru dalam melanjutkan studinya dalam strata 1 maupun strata 2 di Universitas Indraprastha PGRI. Dalam pemeringkatan perguruan tinggi, Universitas Indraprastha PGRI mendapat akreditasi B. Selain itu, kami mempunyai 12 program studi S1 dengan peringkat A sebanyak 2 program studi dan 10 program studi terakreditasi B. Selain itu juga kami mempunyai Magister Manajemen Pendidikan strata 2 sejumlah 4 program studi. Salah satunya mendapatkan peringkat terakreditasi A di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Universitas Indraprastha PGRI selama ini telah mengikuti arahan dari Kemenristek Dikbud, yaitu terkait tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cita-cita dalam pembentukan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Hal inilah menjadi tolak ukur Universitas Indraprastha PGRI dalam meningkatkan segala kreativitas dalam pengajaran maupun pendidikannya. Di sini kami telah membangun aplikasi media untuk penunjang kependidikan dalam pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa
Di antaranya adalah Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Akademik. Berikut tampilan untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam layanan aplikasi Sistem Informasi Kemahasiswaan Akademik yang nantinya akan kalian lakukan dalam pembelajaran selama berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Selain itu, untuk penunjang kependidikan kalian, kami juga menyediakan Learning Management System Universitas Indraprasta PGRI. Dalam perkuliahan, kalian bisa berinteraksi secara online, dimanapun dan kapanpun saat pembelajaran telah berlangsung. Ini sebagai penunjang dalam tahapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selain itu juga, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI telah mengikuti program kerja yang dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti terkait program kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Indraprasta PGRI telah mengikuti 3 program kerja, di antaranya kampus mengajar, yang kedua adalah magang bersertifikat, yang ketiga adalah studi independen bersertifikat. Alhamdulillah, kegiatan dalam Merdeka Belajar diperlancar dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, dan juga banyak penunjang dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan Universitas Indraprasta PGRI. Selain itu juga, teman-teman para mahasiswa bisa meningkatkan minat dan bakat kalian dalam penunjang ide kreativitas kalian untuk bergabung dengan organisasi mahasiswa internal kampus. Di antaranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya Habilatun Nusa sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI mengucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Selamat datang di dunia akademisi. Menjadi mahasiswa bukan segampang apa yang diucapkan. Menjadi mahasiswa adalah beban yang dimana kita bisa mempertanggungjawabkan tugas pokok kita sebagai mahasiswa, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yang di dalamnya melakukan pembelajaran, dan yang kedua melakukan penelitian dan pengembangan, dan yang keempat sebagai pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Usman Oiwui selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI periode 2021-2022. Selamat datang calon mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Mahasiswa merupakan salah satu tonggak perjuangan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting di era reformasi dan di era milenial yang sekarang ini. Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa internal yang berada di ruang lingkup Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Merupakan lembaga tertinggi yang memegang tentang legislasi, pengawasan, dan budgeting. Sehingga yang saya harapkan kepada teman-teman calon mahasiswa baru untuk kemudian bisa bergabung bersama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dalam hal ini organisasi mahasiswa internal. Karena pada sejatinya kuliah haruslah berbarengan dengan organisasi. Karena yang kita dapatkan di dalam ruangan tidaklah cukup.
tapi kita perlu mengimplementasikan itu di dunia luar. Dan kita perlu organisasi sebagai langkah untuk mencapai hal tersebut. Jangan lupa untuk follow IG Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk teman-teman bisa mengetahui tentang informasi selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam Viva Legislativa. Kami perwakilan Badan Pengurus Harian Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Saya selaku ketua. Saya selaku bendahara. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas adalah badan legislatif universitas tingkat tertinggi yang berkoordinasi dengan BEM Universitas. Bendahara bertugas untuk mengatur dan mengontrol keuangan DPM tingkat universitas. Saya perwakilan dari Komisi 1 atau Konstitusi yang mengatur aturan dalam buku pedoman serta mengkaji peraturan yang sudah ada dalam ruang lingkup KBM Unindra. Kami Komisi 2 atau Advokasi yang bertugas untuk menampung aspirasi mahasiswa yang bersifat demokratis dan aspiratif. Kami perwakilan dari Komisi 3 atau Pengawasan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan serta pengevaluasian program kerja organisasi mahasiswa dalam ruang lingkup KBM Unindra. DPM Unindra, Viva Legislativa. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. Wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar. Bad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala Triwardani selaku Ketua BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam periode 2019-2020. Di sini saya akan memberitahukan seputar BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam ruang lingkup Ormawa Unindra. BEM FMIPA ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai wadah aspirasi mahasiswa, badan administrasi, dan badan yang menaungi 3 lingkup unitas di dalamnya, yaitu ada Unitas Pendidikan Matematika, Unitas Pendidikan Fisika, dan Unitas Pendidikan Biologi. Dan dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya ini, BEM FMIPA dibantu oleh BPH atau Badan Pengurus Harian, Divisi PSDM, Divisi Sosma, dan Divisi Markominfo. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan seputar tentang BEM FMIPA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaya reproduksi tanpa batas. Indonesia, unity in diversity. In the capital city of Jakarta, there is a private university called Indraprastha PGRI University. Indraprastha PGRI University has an organization called Unitas Matematika. This organization is made to support student activities. Let me show you our story. Teman-teman Ubio, salam lestari, salam konservasi. Perkenalkan, kami dari Unit Aktivitas Mahasiswa Pendidikan Biologi yang merupakan Ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Indraprastha PGRI, yang dimana Unitas Pendidikan Biologi berada di bawah naungan BEM FMIPA dengan segudang kegiatan yang pastinya sangat menarik dan seru. Unitas Pendidikan Biologi memiliki visi menjadikan unit aktivitas mahasiswa pendidikan biologi sebagai wadah aspiratif bagi mahasiswa pendidikan biologi. Nah, di unitas ini juga terdapat beberapa divisi loh. Yang pertama ada divisi kaderisasi, divisi penelitian dan pengembangan, divisi kominfo, dan yang terakhir ada divisi kewirausahaan. Terdapat juga beberapa kegiatan yang rutin dilakukan nih, seperti open house dan makrab, diskusi organisasi, gigimu, bioselam, sains, taman pelajar, dan lainnya. Nah, jadi gimana? Penasaran kan sama yang di atas tuh? Yuk gabung bersama kami menjadi kreatif dan menginspirasi. Sampai jumpa!
Desa Fitri dan teman saya, Helen Lutfiana. Kami dari Unit Aktivitas Pendidikan Bahasa Indonesia ingin mengajak kalian lebih mengenal apa itu Unitas. Yuk langsung aja kita tanyakan. Saya Widianisi selaku koordinator Unitas. Unitas merupakan wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa. Penasaran kan? Yuk kita lihat kegiatannya. Salam kreativitas. UKM Japanese Zone, wadah aspirasimu terhadap kultur Jepang. Apakah kamu mengagumi kebudayaan Jepang, baik di segi musiknya, bahasanya, bahkan kultur manga dan animenya? Semua itu ada di Japanese Zone. Kami memiliki kelas musik, kelas bahasa, dan kelas menggambar manga, di mana di dalamnya kalian dapat belajar dan bercengkrama dengan sesama antusias kebudayaan Jepang. Ada event dan gathering, di mana kita bisa berseru-seruan bersama teman-teman sehobi kalian. Ayo bergabung dengan kami di Japanese Zone, tempat kita dapat belajar dan mendalami hobi secara bersamaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di UKM Japanese Zone ya. Bye. KMK Unindra merupakan wadah bagi mahasiswa Katolik Universitas Indra Prasta PGRI yang bertujuan mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kualitas iman Katolik dan juga untuk mendukung keberhasilan mahasiswa. teman kini mengangin, membuat bebas berteduh dari aroma kegelisahan. Barangkali usia cinta kita sudah terlalu mengubah,
Bagi kalian yang memiliki kemampuan dalam bernyanyi, bermain musik, dan juga memiliki kemauan yang kuat, jangan ragu untuk daftarkan diri kamu di Persada Choir. Organisasi, melainkan sebuah keluarga. Kami tunggu kedatangan kalian. Taekwondo Gorindra. Disinilah kami memulai, sebagai roda yang menyambung sebuah perjalanan dan perjuangan, sebagai roda yang membawa secercah harapan, sebagai roda yang mengantarkan nilai-nilai kebajikan. Disinilah kami memulai.
Kabinet Roda Kebajikan. Bergulir bersama, karyakan kebajikan. Perjalanan satu pengurusan tahun ini, di mana memang memiliki tantangan yang berbeda. Di antaranya apa? Yaitu mungkin di tahunan sekarang hampir dari 70% pengurusan itu pengurus baru. Walau alam ya. Tapi Anda bersyukur sih dalam lingkup Kamil, Anda merasakan perubahan yang signifikan. Yang dulu ya masih megang-megang jabat tangan antar ikhwan dan akhwat atau perempuan dan laki-laki ya. Ya sekarang kayaknya ngerasa aduh enggak. Itu awalnya ikut kajian bingkai, kemudian ikut mentoring, terus ketemu teman-teman yang asik-asik, yang seneng ngaji gitu. Itu kayak roller coaster, naik, turun, terus ngegas. Untuk pengalaman banyak banget teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah, merasa beruntung banget dikasih kesempatan untuk berada di Kamil gitu ya. Banyak banget pengalaman yang udah anak dapat selama di satu periode ini. Nah, Masya Allah banyak banget ya kalau sukanya bisa ketemu sama teman-teman yang soleh dan solehah, yang saling mengingatkan, bisa dapat keluarga di kampus, apalagi saya mahasiswa yang bukan daerah Jakarta ya, yang mahasiswa rantau, di sini bisa dapat keluarga yang saling mengingatkan, yang rangkul gitu. Nah, itu sukanya. Dukanya kalau ada proker yang belum masih banyak PR-nya, disitulah galaunya, pusingnya, nggak bisa tidur kadang mikirin itu. Kalau untuk sukanya gitu, karena kita di jalan dakwah gitu, bekerja untuk Allah gitu, jadi pasti ada aja gitu kan jalannya gitu. Ada beban yang lumayan berat di bagiannya sendiri, tapi lama-lama beban itu bakalan hilang karena teman-teman pengurusannya yang saling bantu gitu, yang saling menasihati, yang saling terima lah apapun kekurangan maupun kesalahan itu. Dari diri sendiri itu merasa ini bukan lingkungan gua, ini bukan lingkungan yang cocok dengan passion gua gitu. Tapi pas seiring berjalannya waktu dengan mengenal beberapa pengurus juga, semakin kesini semakin yakin bahwa ini loh tempat yang paling saya butuhkan gitu, untuk mengembangkan diri. Pesannya adalah pertama, kuatkan ruhiyahnya gitu ya, kuatkan imannya. Intinya yang wajib dari Allah itu lakukan gitu. Ketika iman kita, ketika diri kita udah kuat gitu, ketika apapun amanah yang Allah berikan melalui Kamil nanti, insya Allah kita tuh kayak enjoy aja ngejalaninnya gitu. Walaupun memang bukan berarti kita nggak sulit, bukan berarti kita nggak yang kecewa itu hilang, enggak juga. Cuma kayak ada kedamaian sedikit di dalamnya gitu. Nah, intinya sih itu. Sebenarnya Ana nggak bisa nyemangatin antum ya semua gitu. Harus dari diri antum sendiri, tanemin di hati antum itu Allah gitu. Itu yang paling penting. Kalau Allah ada di hati teman-teman, mau teman-teman udah secapek apapun gitu, teman-teman tahu ini Allah lagi liatin loh, kalian lagi nuntasin amanah kayak gitu. Allah lihat gimana ikhtiar kalian dalam nuntasin amanah kayak gitu. Kalau berdasarkan semangatnya berdasarkan orang lain, ya akan sirna. Berdasarkan barang, ya akan sirna juga. Tapi kalau Allah senantiasa pasti ada, insya Allah.
tendangnya kiper. Oh, ini dia. Setelah menyaksikan tampilan profil dari organisasi mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, kami pun menyediakan kontak person agar dapat menjawab pertanyaan atau segala kebutuhan informasi para mahasiswa baru ke nomor yang kami cantumkan di deskripsi berikut ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat dan sukses bagi mahasiswa baru di Universitas Indraprasta PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin seluruh mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI, saya kembali mengingatkan untuk mengisi form kehadiran yang linknya sudah kami sediakan di kolom deskripsi dan yang tertampil pada layar berikut ini. Hanya mahasiswa baru yang telah mengisi form kehadiran yang akan mendapatkan sertifikat PKKMB. Memasuki acara terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kepada Bapak Zainal Abidin MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami sampaikan salam hormat kami kepada Rektor Universitas Indraprasta PGRI, yaitu Profesor Dr. Haji Sumaryoto, beserta seluruh jajaran struktural Universitas Indraprasta
PGRI, salam hormat kami sampaikan kepada para undangan, para hadirin, serta para mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, marilah di akhir acara ini kita sejenak merenungkan dan merendahkan diri kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita berdoa, dan bagi yang beragama selain agama Islam, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولشيخنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, hanyalah kepadamu kami berharap, maka berilah kami harapan atas kebaikan dunia maupun akhirat kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu tentang diri kami, tentang baik dan buruknya diri kami, tentang lemah dan tidaknya keimanan kami, tentang banyak dan sedikitnya dosa-dosa kami. Maka murahlah pada kami ya Rabb, agar Engkau mau menerima kami, agar Engkau mau mengampuni kami, agar Engkau mau memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki apa yang selama ini masih kurang. Ya Rabb, bimbinglah kami dengan keridhaan-Mu, agar jalan yang kami jalani benar-benar lurus sesuai dengan apa yang Engkau ridhoi, sehingga keberadaan kami terasa manfaat dan berguna untuk urusan kami dan orang lain di sekitar kami. Ya Rabb, sinarilah hati kami dengan cahaya taqwa, sehingga kami menjadi sosok manusia yang tawadhu, qanaah dan juga wara. Ya Rabb, pada hari ini ya Allah, Engkau pertemukan kami bermuajahah di hari yang Engkau ridhoi ini. Oleh karenanya ya Rabb, jadikan hari ini, jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kami. Ya Rabb, berkahilah hidup kami ya Rabb, berkahilah hari ini ya Rabb, berkahilah hari-hari selanjutnya ya Rabb, dengan manfaat ilmu dan keberkahan di dalamnya ya Rabb. Ya Allah yang maha kuat, kuatkanlah iman dan Islam kami, agar kami ridho atas semua yang Engkau tetapkan kepada kami, sehingga kami tetap terpelihara dan terjaga
dari bencana yang sedang menimpa. Ya Rob, kuatkan jasmani dan rohani kami atas segala bencana yang telah menimpa dunia ini, dan jadikanlah semuanya hikmah bagi kami untuk belajar merenungi dosa-dosa yang banyak kami lakukan ya Rob. Ya Rob, kabulkanlah doa kami pada hari ini dan berikanlah kami keberkahan atas hidup kami, dan jadikan hari ini sebagai hari yang berguna dan manfaat untuk hidup kami saat ini dan berikutnya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa yang baru saja kita panjatkan. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Dengan demikian, seluruh rangkaian program kenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester genap tahun akademik 2021-2022 telah selesai. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara ini dari awal sampai akhir. Dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Indraprastha PGRI. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahan di Unindra. Saya selaku pembawa acara dan mewakili Universitas Indraprastha PGRI, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB semester genap tahun akademik 2021-2022. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.